Hai guys, selamat pagi. Ini dibalik dari jendela Tokyo Asakusa ya. Nah, di sini Cece akan ceritakan menjelajah Asakusa, Ueno, Ginza, bahkan Tokyo Tower menggunakan jalur kereta Ginza Line ya guys ya. Nah, Cece sudah sampai nih di Asakusa, di mana penginapan Cece dekat sekali di Asakusa dan Cece bisa menjelajahi ini dia ya guys ya. Nah, menjadi Tokyo melalui jalur Ginza Line dari Asakusa ke Tokyo Tower ya guys ya. Nah, pagi ini matahari terbit dari langit timur Tokyo menyinari suasana Asakusa dan kawasan klasik yang menjadi awal petualangan Cece hari ini ya guys. Setelah sarapan di penginapan kecil bergaya Jepang di sekitar Asakusa Station. Nah, di sini Cece memulai perjalanan baru ya guys ya, karena nanti sore malam hari Cece mau berangkat ke Tokyo. Jadi satu hari ini Cece fullkan menjelajahi Tokyo dari Asakusa, Ginza, bahkan Tokyo Tower ya guys ya. Nah, Asakusa nuansa tradisional Tokyo. Asakusa adalah tempat di mana masa lalu Tokyo hidup berdampingan dengan masa kini. Di sini pengunjung bisa merasakan aroma dupa dari kuil Sensoji. Nah, ini dia guys, Cece pergi menjadi kuil Sensoji karena dekat sekali dari penginapan Cece. Kuil tertua di Tokyo yang menjadi ikon spiritual kota ini ya guys ya. Di sepanjang Nakamise Streetnya ini berjejer toko-toko yang menjual souvenir guys tradisional. Ada kipas Jepang, yukata, dan cemilan ya. Cemilan klasik seperti taiyaki dan mochi guys. Nah, di sini guys ya. Nah, kita bisa melakukan spot menarik di Asakusa ini guys ya. Ada Kuil Senjoji, ada Nakamise Shopping Streetnya guys ya, ada Tokyo Skytree. Nah, jadi di sini juga ada tower Tokyo Skytree-nya sekitar 20 menit kita bisa jalan kaki atau kita bisa naik Tobu Skytree Line-nya guys ya. Nah, Asakusa Culture Tourist Center ini atau menara pandang yang gratis ini melihat sungai Sumida dan Tokyo Skytree ini guys ya. Nah, ini dia guys yang Cece bisa spillkan perjalanan di Sensoji ya guys ya. Nah, setelah Cece udah jalan-jalan menjelajahi Sensoji ini ya guys ya, menjadi Asakusa ini banyak sekali tempatnya. Perjalanan berlanjut nanti Cece mau naik Tokyo Metro Ginza Line ya guys ya, karena di Tokyo ini banyak nama-nama kereta guys. Jadi kalian harus tahu kereta api apa yang kalian naiki. Nah, kebetulan Cece naik Ginza Line guys, jadi rutenya itu satu arah gitu ya guys ya, dari Asakusa Station. Nah, ini dia guys, ini dia Tokyo Skytree-nya nampak ya guys ya. Nah, sambil Cece lihat-lihat suasana di Sensoji ini guys, luas sekali dan banyak wisata asing. Ini padahal pagi hari ya guys ya, dan sudah banyak orang untuk berkunjung di Sensoji ini guys. Nah, ini dia yang Cece bisa spillkan. Memang suasana panas tapi wow, luar biasa, tempatnya bagus ya, tempatnya indah sekali. Jadi kita bisa juga sambil berdoa di sini ya guys ya. Nah, nanti guys dari menuju Ginza Line itu guys, ini kan dari sini dekat saja guys ya ke Asakusa Station. Nah, jadi cari kereta Ginza Line ya guys ya. Jadi untuk spill keretanya Cece belum bisa spillkan ya guys ya, karena terburu-buru. Itu dia Tokyo Skytree-nya guys. Nah, dari Asakusa Station ini guys, Cece cukup naik Ginza Line warna orange yang menuju Shibuya Direction dan turun di Uneo Station. Nah, nanti Cece akan mau ke Uneo bahkan ke Ginza. Nah, itu dia guys ya. Jadi waktu tempuh itu hanya kurang lebih 5 menit ya guys ya. Nanti ketika di Ueno juga guys, suasana langsung berubah ya guys ya, dari nuansa klasik ke pemandangan hijau luas. Karena di Ueno itu pemandangan hijau ya guys ya, kayak taman gitu ya guys ya. Apalagi kalau kalau kita musim ini ya guys ya, musim semi atau musim dingin, waduh itu pasti cantik sekali ya guys ya tempatnya guys. Nah, itu dia guys ya yang Cece bisa spillkan. Cece menjelajahi Asakusa ini ya guys ya. Jadi di sini ya, ketika dari penginapan ini Cece jelajahi tempat-tempat yang indah ini ya guys ya. Nah, ini Cece lagi mau menuju ke stasiun Asakusanya guys. Di mana guys, nanti ketika Cece sudah sampai di Ueno itu guys ya, ada taman dan seni di tengah kota ya guys ya. Ada Ueno Park menjadi daya tarik utama terutama pada musim semi saat bunga sakura bermekaran guys. Nah, itu dia guys ya, bunga itu bisa bermekaran. Taman ini sangat luas dan di dalamnya terdapat banyak destinasi wisata ya guys ya. Nah,
Jadi Cece nanti mau pergi ke Ueno dulu, baru nanti Cece ada ke Ginza dan ke Tokyo Tower, dan malam harinya Cece langsung ke Kyoto. Nah gitu ya guys ya, jadi manfaatkan waktu. Jadi makanya ketika Cece pergi jalan-jalan ini guys, makanya Cece bawa koper gini guys, karena malam Cece harus sudah berangkat ke Kyoto. Jadi satu harian ini Cece menjelajahi Tokyo ini ya guys ya. Nah ini dia guys ya. Jadi ini Cece mau ke Ueno Zoo, di mana nanti ada kebun binatang tertua di Jepang, terkenal dengan panda raksasanya guys ya. Lalu juga ada Tokyo National Museum-nya guys ya, menyimpan sejarah artefak budaya Jepang. Ada National Museum of Western Art-nya, ada Ueno Toshogu Shrine-nya, dan Ameyoko Market-nya guys, dimana ada pasar jalanan yang ramai dengan kuliner dan pakaian murah di Ueno ya guys ya. Nah setelah nanti Caca menikmati keindahan taman dan mencicipi takoyaki di Ameyoko, perjalanan Caca akan melanjutkan ke Ginza ya guys ya. Tapi ini Caca masih di Sensoji. Sensoji itu sangat luas sekali ya guys ya. Jadi jalannya tuh waduh capek juga guys kalau kita di Sensoji ini guys ya. Perjalanannya luar biasa, luas banget, jadi kita bisa keliling ya, benar-benar keliling, harus kuat. Kalau kita jalan ke Jepang ini guys, harus ingat kaki kita tuh harus kuat guys ya. Jadi kalau kita mau pakai kereta juga hemat juga ya, dan juga kita mau murah juga, kaki juga harus kuat guys. Kalau kita mau bayar taksi atau kita sewa mobil atau sewa kendaraan gitu ya guys ya, maksudnya kita bayar orang tour guide-nya gitu sekalian sewa kendaraan mereka, wah kita juga harus siapkan biaya yang lebih dan lebih lagi ya guys ya. Jadi ini Cece keliling Jepang ini dengan mandiri. Nah jadi ketika dengan mandiri guys, kaki paling harus kuat, itu yang paling penting ya guys ya. Kaki kita harus kuat karena kita harus jalan ke sana kemari dan menjelajahi benar-benar negara Jepang dan kota Tokyo ini guys. Wah suasana yang bagus ya guys ya, pokoknya serulah perjalanan Cece selama di Jepang ini ya guys ya. Jadi kalau di Jepang ini memang harganya lumayan ya guys ya. Nah ini ya guys ya yang Cece mau menyeberangi, mau ke Ueno ya guys ya. Jadi Cece naik itu Ginza Line. Nah di Jepang itu guys, sekali lagi Cece bilang banyak nama kereta, bukan hanya Ginza. Ada berbagai macam kereta bawah tanah mereka ya guys ya. Namanya berbeda-beda dan jalurnya berbeda-beda. Jadi kalau kita nggak tahu jalan, agak sulit guys kalau kita tidak tanya arah kemana yang kita mau traveling gitu guys. Jadi nanti karena akan pindah kereta, ada juga pindah kereta seperti itu ya guys ya. Nah ini suasana Cece mau jalan ke Ueno. Nah karena Cece sudah sampai di Ueno Station, jadi Cece mau menuju ke Ueno Park-nya dan Taman Ueno-nya guys ya. Seperti itu ya guys ya. Nah jadi perjalanan juga panjang juga ya guys ya. Tadi dari Sensoji yang Cece sudah tampilkan berbagai macam ada apa aja sih di Sensoji, dan sekarang mau ke Ueno menikmati apa sih yang ada di Ueno ini. Karena kan kalau nggak ke Jepang, kita kan nggak mungkin dong nggak pergi ke Ginza, nggak pergi ke Ueno, tidak pergi ke Shibuya. Jadi kita Jepang Tokyo ini kita jelajahi negara ini ya, yang di Tokyo ini, dan kita akan jelajahi kota-kotanya mereka seperti apa. Seperti itu ya guys ya. Jadi kita jelajahi ini namanya Ueno. Nah seperti ini guys. Wah ini kalau sayang ya guys ya, tidak musim muncul sakuranya guys ya. Kalau muncul wah ini cantik sekali ya guys ya. Nah ini dia Taman Ueno-nya ya guys yang Cece bisa spillkan. Nah setelah Cece menjelajahi Taman Ueno ini guys ya, asal usul pada zaman Edo atau abad ke-17, Taman Ueno ini dulunya merupakan bagian dari kuil Kaeneiji ya guys ya, kuil besar aliran Buddha Tendai yang didirikan pada tahun 1625 oleh Tokugawa Iemitsu. Nah shogun ketiga dari Shogunan Tokugawa. Kuil ini dibangun untuk melindungi kastil Edo. Nah kini istana kekaisaran Tokyo. Dari arah timur laut yang dalam kepercayaan Jepang yang dianggap sebagai arah sial gitu ya guys ya. Nah Kaneiji ini dulunya begitu luas, mencakup seluruh area yang kini menjadi Ueno Park.
Ueno-zo dan hingga bagian Tokyo University ya guys ya. Nah, di mana ada pertempuran Ueno 1868 awal kelahiran Ueno Park. Nah, di sini terjadi restorasi Meiji, wilayah Ueno menjadi medan perang besar yang dikenal sebagai pertempuran Ueno. Nah, ini Cece bisa spilkan Taman Ueno ini guys ya. Nah, akibat pertempuran itu banyak bangunan kuil Kanneiji hancur terbakar setelah kekalahan pasukan Shogun. Lahan kuil itu diambil alih oleh pemerintah baru dan dijadikan Taman Umum pertama Jepang pada tahun 1873. Ini dia guys ya, dinamai Ueno Onshi atau Koen ya gitu ya guys ya, yang berarti Taman Hadiah Kekaisaran Ueno. Nah, ini dia yang bisa Cece sebutkan tentang Ueno itu ya guys ya. Lalu nanti habis dari Ueno, Cece mau ke Ginza guys ya. Nah, ini tentang sejarah Ueno yang Cece bisa kasih tahu dengan kalian semua. Dan Cece nanti mau menuju ke Ginza, di mana Ginza adalah pusat mewah Tokyo guys. Nah, Cece nanti mau menjelajahi Ginza. Dari Ueno Station, Cece naik kembali ke Tokyo Metro. Nah, ini dia guys ya, nama keretanya itu Cece naik namanya Tokyo Metro, bukan naik Ginza Line lagi, tapi Tokyo Metro Ginza Line menuju Ginza Station guys ya. Jadi Cece mau naik berhenti nanti di Ginza Station. Jadi kurang lebih dari Ueno ke Ginza Station ini 10 menit ya guys ya kalau naik kereta bawah tanah. Sesampai nanti di Ginza guys, suasana berubah menjadi glamor dan modern, kontras dengan Asakusa yang tradisional dan Ueno yang hijau. Nah, di mana Ginza itu adalah gedung-gedung tinggi ya guys ya. Ini masih di Taman Ueno ya guys ya, yang Cece masih bisa spillkan. Tapi nanti Cece mau menjelajahi Ginza di mana gedung-gedung tinggi dengan lampu berkilauan ya memenuhi area Ginza gitu ya guys ya. Tapi ini kita jelajahnya 1 hari full ya guys ya, karena malam harinya kita sudah langsung berangkat ke Kyoto. Jadi perjalanan malam di Kyoto, besok subuhnya atau pagi hari kita sudah sampai di Kyoto dan kita akan jelajahi Kyoto lagi ya guys ya. Jadi tunggu cerita-ceritanya Cece selama perjalanan di Jepang. Dan kalian bisa budget murah atau hemat atau budget mahal, itu tergantung kalian ya guys ya. Tapi memang makanan di Jepang mahal ya guys, itu ya, makanan, penginapan itu memang mahal. Nah, tapi kalau kita naik transportasi ya seperti kita naik kereta bawah tanah, namanya ada Ginza Line, ada Tokyo Metro, jadi banyak ya guys ya, itu tetap biayanya juga lumayan ya, lumayan juga mahal. Nah, tergantung kali kita naik apa, kecuali kalau kita naik taksi online atau kita naik sewa guide, itu juga mahal ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi tergantung budget kalian itu berapa banyak. Tapi kalian bisa hitung satu orang itu bisa 10 jutaan ya guys ya, atau 15 juta sudah PP pulang pergi gitu ya guys ya. Udah cari tiket jauh-jauh hari pulang pergi PP, dan sudah bisa ada penginapan, satu orang bisa 15 sampai 20 juta gitu ya guys ya. Nah, itu dia guys ya yang bisa Cece itu kan. Jadi ini dia selama Cece di Jepang ya guys. Nah, di sini guys Cece lagi tunjukkan lagi ya guys ya, nanti Cece mau ke salah satu ini patung-patung di Ueno itu ya guys ya. Banyak sekali sejarah tentang Ueno tadi ya guys ya. Lalu Cece mau nanti menjelajahi ke Ginza, di mana Cece sudah playlist kan nih guys. Di Ginza itu Cece nanti mau ke Ginza Chic ya, atau mau Mega dengan Rothford Garden yang butik desainernya guys ya. Nah, ini Cece sudah jelajahi Ueno ini ya guys ya. Dari Ueno Cece langsung nanti mau menuju ke Ginza. Nah guys, pokoknya Taman Ueno itu bukan sekedar taman biasa. Ini adalah merupakan saksi sejarah perubahan Jepang dari zaman Shogun ke era modern ya guys ya. Simbol perdamaian dan keindahan alam di tengah kota metropolitan. Nah, di setiap langkahnya kita masih bisa merasakan harmoni antara sejarah, budaya, dan alam ya guys ya. Nih dia guys, Cece mau menuju ke Ginza ya guys ya. Nah, dimana Cece akan melihatkan suasana Ginza itu seperti apa ya guys ya, dengan bangunan-bangunan yang mewah ya, bangunan yang luar biasa. Wow, keren sekali. Tapi Cece juga waktu yang terbatas gitu ya guys ya. Nah, dimana nanti dari Ginza
nanti Cece juga nanti mau ke Tokyo Tower gitu ya guys ya. Nah itu dia yang Cece ini kan. Nah di sini guys Cece sudah sampai di Ginza, ini dia guys ya. Di sini banyak sekali tempat wisatanya, kita bisa jelajahi Ginza Six, Mall Mega, lalu juga Kabukiza Theaternya yang tempat pertunjukan teater tradisional Jepang, ada Tokyo Plaza Ginzanya, banyak ya guys ya. Ada Ginza Wako Clock Towernya juga, dan juga ada Nissan Crossingnya guys ya, dimana galeri mobil futuristiknya. Nah ini dia ya suasana Ginza itu, tapi sangat luas karena habis dari Ginza ini kita nanti mau ke Tokyo Tower seperti itu ya guys ya. Nah ini dia Ginza yang bisa Cece spillkan tentang Ginza ini, dan Cece mau menuju ke Tokyo Tower juga ya guys ya. Dari Tokyo Tower itu berganti ya, naik apa aja sih dari Tokyo Tower. Cece menuju Tokyo Tower itu dari Ginza Station, naik kereta itu namanya Toy Mita Line warna biru muda dari Hibiya Station menuju Onarimon Station ya, lalu jalan kaki sekitar 10 menit ke Tokyo Tower. Ini dia guys ya, Cece sudah sampai di Tokyo Tower, dan naik atau juga bisa naik bus yaitu bus Toy ya, langsung dari Ginza ke Tokyo Tower itu sekitar 20 menit, tapi kami menggunakan Toy Mita Line yaitu kereta bawah tanah juga. Nah ini dia Tokyo Towernya guys ya. Tokyo Tower ini kalau kita lihat malam hari lebih cantik ya guys ya, tapi karena waktu kita terbatas ya udah deh kita jelajahi dari Ginza ke Tokyo Tower. Lalu juga guys, Tokyo Tower ini mulai bersinar dengan cahaya jingga keemasan. Dari observasinya seluruh kota Tokyo terlihat gemerlap ya guys ya, dari Roppongi Hills-nya, Rainbow Bridge-nya, hingga Tokyo Skytree-nya juga dari kejauhan juga nampak ya kalau kita naik Tokyo Tower. Nah di mana kita bisa lihat di lantai atas ya guys ya. Nah itu dia guys ya, kita bisa naik yang namanya Asakusa Station dari Ginza Line, kita ke Ueno Station. Dari Ueno Station kita masih juga naik Ginza Line, kita turun di Ginza Station. Nah dari Ginza kita naik yang namanya Toyota Line ya, dan kita bisa turun di Tokyo Tower. Nah ini dia guys ya. Jadi waktu total selama perjalanan itu kalau itu kurang lebih bisa 1 jaman gitu ya guys ya. Jadi kita seharian bisa explore itu bisa berapa jam, 4 jam, 5 jam ya, tergantung kondisi kita ya guys ya, seperti itu. Nah dimana juga kita bisa cari penginapan yang bagusnya di Asakusa karena dekat dari tempat wisata dan juga stasiunnya juga dekat ya guys ya. Atau kita juga bisa tinggal di Ueno Hotel juga dekat dari Ueno Park, atau kita tinggal di Tokyo Stay Ginza ya, tergantung ya kita tinggal di pusat pembelanjaan atau hotel Maestay Hamamatsuko yang dekat dari Tokyo Tower. Jadi tergantung kita mau nginap di mana, tapi juga bagusnya kalau Cece sih lebih suka di Asakusa, dekat, bahkan juga atraksi malam hari juga ada di Asakusa. Seperti itu ya guys ya. Nah ini dia ya Tokyo Towernya. Jadi sambil menikmati Tokyo Tower, foto-foto dulu ya dari Cece Merajai Asakusa klasik dengan spiritual, Ueno yang hijau dan berbudaya, Ginza yang modern dengan elegan, dan sebelum akhirnya menikmati Tokyo Tower dan tunggu nanti sampai malam hari Cece berangkat ke Kyoto. Seperti itu ya guys ya, yang memancarkan pesona malam kota metropolitan yang terbesar di dunia. Nah ini yang bisa Cece spillkan ya guys tentang Tokyo, yang Cece selama menjelajahi Tokyo ya, kurang lebih Cece menjelajahi Tokyo ini 7 harian ya guys ya, seperti itu. Dan yang Cece lakukan adalah benar-benar memplanning ke tempatnya kemana-mana aja karena waktunya terbatas ya, hanya 2 hari misalnya di Kyoto, 2 hari di 2 hari di Tokyo, 2 hari Kyoto, 2 hari di Osaka, seperti itu ya guys.